Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami siswa-siswi dari Mankaro. Video kali ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas akidah akhlak tentang kisah Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Guru pembimbing Ustadz Husnul Hafiz. Suci tuk selamanya, tangguh menyusuri getir rasa dunia. Jari tanganmu basuhi tubuhnya dari nistaan yang menghujam sang Rasulullah. Oh Fatimah, Rasul menyayangi bintang fajar. Mari kita simak videonya. Meneladani kisah Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Simak video berikut ini. Fatimah Az-Zahra adalah putri Nabi Muhammad SAW dan Khadijah. Beliau adalah wanita yang paling suci karena ia tidak pernah haid dan saat nifas pun ia hanya sebentar. Fatimah Az-Zahra adalah istri dari Ali bin Abi Thalib. Dari pernikahan tersebut melahirkan Hasan dan Husain. Beliau juga adalah ibu yang teladan karena ia selalu menjaga aurat dan harta suaminya serta mendidik anak-anaknya dengan baik. Karena ia yakin akan janji surga yang Allah berikan ketika ia menjadi istri soleha yang mengikuti ajaran syariat Islam. Kehidupan rumah tangga Fatimah sangatlah sederhana, bahkan sering juga kekurangan sehingga beberapa kali harus menggadaikan barang-barang keperluan rumah tangga mereka untuk membeli makanan. Tapi mereka selalu bersyukur. Ada 3 teladan yang bisa diambil dari Fatimah Az-Zahra. Yang pertama yaitu rendah hati. Seperti pada diri Fatimah, beliau adalah seorang wanita yang selalu mendukung perjuangan ayahnya dan suaminya. Walaupun ia anak seorang yang sangat disegani, namun Fatimah tidak pernah sombong. Yang kedua yaitu taat pada suami. Beliau sangat taat kepada suami. Fatimah sangat menjaga auratnya dan harta suaminya. Dan ia pun berusaha menjadi istri solihah karena ia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan surga bagi seseorang istri yang solihah. 3. Hidup sederhana. Fatimah adalah seorang istri yang sangat sederhana. Hidupnya tidak banyak menuntut pada suaminya. Fatimah sangat patut kita jadikan teladan utama. Beliau adalah wanita yang selalu mendukung perjuangan ayahnya dan suaminya. Nah, Uwais juga merupakan salah satu sosok yang baik dan rendah hati. Di tengah penyakit kustanya, tak henti ia memohon dan berdoa kepada Rabb untuk kesembuhannya, dan Allah pun mengabulkannya. Dan ketika Uwais memohon untuk dikembalikan penyakit kustanya, dan Allah pun mengembalikannya. Uwais selalu terisak ketika mengingat Allah dan menjamin atas segala bahwa perkataan yang paling benar hanyalah perkataan Allah. Perkataan yang paling jujur adalah perkataan Allah, dan perkataan yang terbaik adalah perkataan Allah. Dikisahkan Ar-Rabi'in Ibnu Qasim pernah menemui Uwais di suatu kala. Ketika itu Uwais sedang menunaikan sholat subuh. Ar-Rabi' tak ingin mengganggunya dan memilih untuk menunggu. Hingga waktu zuhur tiba, Uwais tetap khusyuk beribadah dan sholat. Sampai waktu asar, maghrib, isya, dan kembali subuh. Ar-Rabi' melihat betapa Uwais sangat menjaga wudhunya dan rasa kantuknya untuk terus berdoa kepada Allah. Ar-Rabi' kemudian memutuskan untuk pulang tanpa mengobrol dengan Uwais. Baginya, dengan melihat dan mencermati apa yang sudah dilakukan Uwais terus-menerus, sudah menjadi nasihat yang bermanfaat baginya. Diriwayatkan dari Hasan radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada orang-orang dengan jumlah lebih banyak dari Bani Rabi'ah dan Mudlar, kelak akan masuk surga karena syafaat dari seorang laki-laki. Maukah kalian aku beritahu nama lelaki tersebut? Orang-orang menjawab, tentu saja wahai Rasulullah. Rasulullah kembali bersabda, lelaki itu adalah Uwais Al-Qarni. Nabi tercinta
Uwais Al-Qarni adalah seseorang yang senantiasa memenuhi keinginan ibunya. Sang ibu yang sudah tua sangat ingin sekali pergi haji. Padahal dengan kondisi ketika itu yang tak ada uang, Uwais merasa berat untuk memenuhi keinginan sang ibu. Dari Yaman, perjalanan ke Makkah sangatlah jauh. Melewati padang tandus yang panas, orang-orang yang pergi ke Mekah biasanya menggunakan unta untuk membawa banyak perbekalan. Uwais terus berpikir untuk mencari jalan keluar agar ibunya bisa berangkat ke tanah suci. Kemudian dibelilah seekor anak lembu dan Uwais membuat kandang di puncak bukit. Setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Banyak orang yang menganggap aneh tindakan Uwais tersebut. Setelah 8 bulan berat lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Saat tiba musim haji, Uwais merasa otot-ototnya sudah kuat dan siap mengangkat beban berat. Dia pun menggendong sang ibu dari Yaman ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Di tanah suci, Uwais Al-Qarni dengan tegap menggendong ibunya wukuf di Arafah dan tawaf di Ka'bah. Di depan Ka'bah, air mata sang ibu tumpah. Uwais pun berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu." Bagaimana dengan dosamu? Tanya sang ibu yang heran karena Uwais tidak meminta dosanya diampuni. Dan ia pun berkata, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga," jawab Uwais. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuk Uwais. Penyakit belang di tubuh Uwais ketika itu juga sembuh. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Tanda di tengkuk itu merupakan sebuah tanda sebagaimana disebutkan Rasulullah kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mengenali Uwais. Pada akhirnya Umar dan Ali berhasil menemui Uwais. Dan seperti pesan Rasulullah, Umar dan Ali meminta Uwais agar mendoakan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa tahun setelah dengan Umar dan Ali, Uwais pun wafat. Masyarakat Yaman ketika itu heran, sebab banyak orang berebut untuk memandikan, menyolatkan, dan menguburkan jenazah Uwais. Banyak yang meyakini bahwa orang-orang yang berebut memandikan, menyolatkan, dan menguburkan jenazah Uwais Al-Qarni ketika itu adalah para malaikat. Para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya Uwais. Nah, dari kisah Uwais Al-Qarni ini bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, menjadikan akhlak kepada orang tua kita semakin lebih baik. Yang kedua, mendorong kita untuk selalu berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, selalu bersabar atas semua yang telah Allah berikan. Yang keempat, tidak mudah menyerah dalam segala tingkah. Yang kelima, selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang keenam, tetap berkeyakinan satu, tidak boleh melupakan jasa orang tua kita. Dan yang terakhir, selalu berusaha untuk membahagiakan kedua orang tua kita agar hidup kita diridhoi oleh Allah. Karena ridho Allah itu adalah ridho orang tua. Demikianlah teladan yang dapat kita ambil dari kisah Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari.